Hai. Selamat siang teman-teman. Pasti pada bosen kan belajar dari rumah. Nah, karena hari ini harusnya kita belajar manifest, tentu aja kalau presentasi nggak boleh ditunda. Yoi. Karena itu kami kelompok 6 akan membawakan materi tentang cover stop valuation. Nah, anggotanya ada saya Selena Flenasul. Saya Jonathan. Saya Karolin Donova. Oke, udah kenal semua ya kan? Nah, sebelum memulai ini nggak seru banget kalau nggak ada yel-yel. Betul banget. Karena itu, ayo kita belajar dulu ya. Yuk. Jadi kalau misalnya kami sebut stop valuation, jawabnya It's an art, not a science. Sekali lagi ya. Yuk. Stop valuation. It's an art, not a science. Oke. Yay! Jadi di presentasi kali ini sebenarnya fokus kita itu adalah gimana cara kita menilai saham. Nah, ada 3 cara. Yang pertama itu adalah discounted cash flow technique, yang kedua earning multiplier approach, sama relative valuation matrix. Nah, nanti itu sebenarnya akan dibahas lebih lanjut di belakang. Tapi kita sekarang kenal secara umum dulu. Apa sih discounted cash flow technique itu? Dia itu adalah metode untuk menghitung prospek instrumen kita nanti di masa mendatang. Nah, caranya itu dengan kita mendiskontokan free cash flow kita masa depan itu ke masa sekarang. Nah, yang kedua itu adalah earning multiplier approach. Nah, itu tuh adalah kita membandingkan harga saham kita dengan EPS-nya atau pendapatan per saham. Yang ketiga adalah relative valuation matrix. Itu tuh kita akan menghasilkan keputusan mengenai kepemilikan saham dengan cara relative judgment atau penilaian relatif kita. Terus lanjut. Nah, teman-teman bisa lihat di buku halaman 263 itu ada tabel ini. Nah, tabel ini tuh menjelaskan bahwa discounted cash flow teknik itu tuh kita bisa menggunakan 3 teknik. Yang pertama dividend discount model, terus free cash flow to equity, dan free cash flow to firm. Sama di bagian relative valuation matrix kita tuh bisa pakai price to earning ratio, price to book ratio, dan price to sales ratio. Lanjut. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu discounted cash flow teknik atau models. Nah, ini tuh seperti yang tadi udah dibilang, jadi dia itu akan mendiskontokan arus kas kita di masa depan ke nilai kita yang sekarang. Nah, lalu di sini ada rumusnya, teman-teman bisa lihat. Itu rumusnya adalah expected cash flow dibagi 1 per K pangkat T. Nah, lalu selanjutnya kita tuh akan membahas ada 2 pendekatan discounted cash flow ini. Nah, yang pertama value di equity of the firm itu adalah kita tuh menilai ekuitasnya perusahaan. Kalau yang kedua value di entire firm itu kita menilai perusahaan secara keseluruhan atau secara luas. Nah, lanjut. Nah, terus kan tadi di dalamnya discounted cash flow teknik atau model ini ada dividend discount model. Nah, dividend discount model itu adalah kita itu cara memprediksi harga saham. Nah, ada 3 kasus. Kita sebenarnya udah pernah belajar dulu. Kalau nggak salah di manajemen di MK. Nah, itu tuh ada 3 kasus. Yang pertama, lanjut lagi. Terus kita akan membahas, kan tadi di dalam discounted cash flow teknik itu kan ada DDM atau dividend discount model. Nah, dividend discount model tuh ada 3 case di dalamnya yang pernah kita pelajari di manajemen keuangan. Yang pertama itu adalah the zero growth rate case. Jadi itu tuh perkiraan bahwa dividen yang kita terima itu tidak bertumbuh. Terus yang kedua, the constant growth rate case, itu adalah perkiraan bahwa dividen yang akan kita terima itu bertumbuh tapi secara konstan. Nah, yang ketiga adalah the multiple growth rate case. Jadi perkiranya tuh dividennya tuh akan tumbuh tapi kita nggak tahu tumbuhnya itu seberapa atau kayak random gitu numbuhnya. Nah, terus Pasti ada yang tidur ya. Nah, supaya kita nggak tidur semuanya, kita yel dulu. Masih ingat nggak? Ya, Kalau kita masih. ngomong stop valuation, jawabnya It's an art, not a science. Yay. Halo teman-teman, selanjutnya saya akan lanjutkan bagian presentasi bagaimana K dan G mempengaruhi nilai. Yang pertama itu kita dapat lihat dari persamaan 10-10-5 itu menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai estimasi atas saham biasa dengan mengasumsikan bahwa constant growth version of the dividend discount model menjadi pendekatan penilaian berlaku. Yang pertama itu, jika pasar menurunkan tingkat pengembalian atas suatu saham, nilai estimasi akan naik.
atau dianggapnya hal yang lain itu dianggap sama. Yang kedua itu jika investor memutuskan bahwa pertumbuhan dividen yang diharapkan akan lebih tinggi sebagai hasil dari perkembangan yang menguntungkan bagi perusahaan, nilai estimasi juga akan naik. Yang hal-hal lain juga yang harus dianggap sama. Dan tentu saja kebalikan dari kedua situasi ini juga menahan kenaikan tingkat diskonto atau pengurangan tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan akan menurunkan nilai estimasi. Selanjutnya, kita akan membahas keterbatasan dari constant growth model. Keterbatasan dari constant growth model itu ada dua. Yang pertama tuh, salah satu keterbatasan dari DDM adalah modelnya tidak kuat. Artinya tidak kuat itu nilai estimasi sangat sensitif terhadap input yang akan digunakan. Kedua itu variasi relatif kecil pada input terhadap constant growth model dapat mengubah dari nilai saham dari nilai saham dengan jumlah persentase yang besar. Selanjutnya, mengapa harga saham berfluktuasi? Itu ada dua juga. Setiap investor memiliki tingkat pengembalian yang berbeda sehingga menghasilkan nilai dari K yang relatif luas. Yang kedua itu setiap investor memiliki estimasi pribadi tentang tingkat pertumbuhan terhadap dividen, meskipun kisaran ini akan cukup masuk akal dalam banyak situasi penilaian. Perbedaan kecil dalam G dapat menghasilkan perbedaan harga yang sangat signifikan, dianggap anggapannya semua harus tetap. Selanjutnya, the multiple growth rate model. Multiple growth didefinisikan sebagai situasi di mana pertumbuhan dividen perusahaan yang diharapkan di masa depan perlu didistribusikan menggunakan dua atau lebih tingkat pertumbuhan. Meskipun sejumlah tingkat pertumbuhan dimungkinkan, sebagian besar saham dapat digambarkan menggunakan dua atau mungkin tiga tingkat pertumbuhan yang berbeda. Karakteristik pembeda dari berbagai situasi pertumbuhan adalah bahwa setidaknya ada dua tingkat pertumbuhan yang terlibat, di mana salah satunya bisa saja nol. Selanjutnya, ini adalah two-stage model. Rumusnya bisa dilihat seperti di layar ini. Dapat diketahui V0 itu adalah nilai estimasi dari saham saat ini. DO itu merupakan current dividend. Ketiga itu GS itu merupakan supernormal atau subnormal growth rate for dividend. GC adalah constant growth rate for dividends. K adalah required return. Dan N merupakan number of period of supernormal or subnormal growth. Selanjutnya ada understanding the equation. Dapat dilihat dari rumus ini, Vn sama dengan Dn plus 1 dibagi K min Gn itu karena Vn adalah nilai estimasi saham pada akhir periode N atau awal periode N plus 1, ia harus diskontokan kembali ke masa kini. Ketika ditambahkan ke nilai dividen diskonto dari periode pertama, kami memiliki nilai estimasi stok hari ini. Selanjutnya, limitation of the multiple growth rate case. Itu ada tiga. Yang pertama, itu seperti sebelumnya, model ini sangat sensitif terhadap input karena sebagian besar model melibatkan perhitungan laju pertumbuhan konstan. Mengubah salah satu parameter jelas akan berdampak pada estimasi nilai akhir. Yang kedua itu, menentukan panjang periode pertumbuhan abnormal cukup sulit dilakukan dalam praktek karena kita tidak mengetahui apakah bertahan 5 tahun atau 12 tahun. Selanjutnya yang ketiga ada model seperti yang dijelaskan di atas mengasumsikan transisi langsung dari pertumbuhan yang tidak biasa ke pertumbuhan konstan. Sementara dalam kenyataannya transisi mungkin tidak terjadi secepat itu. Selanjutnya ada dividen tentang keuntungan modal. Banyak investor yang yakin bahwa ada dua keyakinan dari investor. Yang pertama tuh mereka tidak akan berada di sini selamanya, dan kedua tuh mereka benar-benar menginginkan capital gain. Kenapa investor banyak menginginkan capital gain? Karena banyak investor yang tertarik pada capital gain yang menurut definisi melibatkan perbedaan antara harga yang dibayarkan untuk sekuritas dan harga di mana sekuritas ini kemudian dijual. Model penilaian nampaknya harus memuat harga saham di suatu tempat. Dengan demikian, dalam menghitung current value untuk suatu saham, investor tertarik pada current value dari perkiraan harga 2 tahun dari sekarang atau 6 bulan dari sekarang atau apapun yang diharapkan dan terbatas. Itu yang dimaksud holding period. Selanjutnya, ada cara memperhitungkan capital gain. Dapat dilihat dengan dua rumus ini. Sebenarnya rumus yang pertama itu rumus kedua ini adalah gabungan dari rumus pertama, karena D1 dibagi 1 plus K itu selanjutnya ada D2 ditambah D2 dibagi 1 plus K pangkat 2. Kan ini sebenarnya akan berlanjut sampai akhir, dan makanya di sini dilanjutin P3 sama dengan D4 dan D5 sampai selanjutnya dan tidak terhingga. Di mana P3 sama dengan discounted value dari semua dividen di masa yang akan datang dari tahun keempat hingga tak terbatas. Selanjutnya dividen discount model in practice. Banyak perusahaan besar yang menggunakan DM sebagai cara untuk memperkirakan nilai intrinsik saham. Terlepas dari siapa yang menggunakan model dan bagaimana menggunakannya, perkiraan akan selalu mengingat ini dalam menggunakan atau mengevaluasi output dari model ini. Semua model penilaian melibatkan penilaian dan perkiraan karena semua model penilaian menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dapat dilihat dengan rumusnya kan sama dengan D1 dibagi PO ditambah growth. Persamaan ini mengatakan bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan pada saham pertumbuhan konstan sama dengan hasil dividen dan harga.
G istilah terakhir dapat dianggap sebagai komponen perubahan harga atau komponen capital gain. Oleh karena itu, tingkat pengembalian yang diharapkan investor dari suatu saham adalah jumlah dari komponen pendapatan dan komponen perubahan harga yang bersama-sama merupakan pengembalian total dari suatu saham. Selanjutnya, ada discounted cash flow approaches. Itu perbedaan utama yang diperhatikan pada bagian awal diskusi ini adalah arus kas yang akan diskon dan tingkat diskon yang akan digunakan. Selanjutnya ada juga free cash flow equity. Free cash flow equity itu adalah model DCF termasuk arus kas. Untuk model yang disebut juga FCFM model atau free cash flow to equity berbeda dengan DDM karena free cash flow to equity itu mengukur apa yang dapat dibayar perusahaan sebagai dividen daripada sesuatu yang benar-benar perusahaan bayar. Selanjutnya ada pengertian dari free cash flow to equity. Free cash flow equity itu dapat dihitung dengan rumus net income ditambah depreciation dikurang debt payment dikurang capital expenditure dikurang change in working capital ditambah dengan new debt issues. Selanjutnya ada lagi implement the model. Dengan rumus tadi itu kita dapat simpulkan rumus dari free cash flow to equity itu adalah VO sama dengan expected free cash flow to equity dibagi K min G. Keterangan itu G-nya itu adalah expected constant growth rate in free cash flow to equity for a company, dan selanjutnya K itu adalah cost of equity capital for company. Selanjutnya free cash flow to the firm. Free cash flow to the firm adalah perbedaan utama yang timbul dari penggunaan pembayaran utang, termasuk pembayaran utang yang ada dan bunganya, dan penjualan uang baru. Selanjutnya, pengertian dari free cash flow to the firm itu dapat dirumuskan dengan FCFF sama dengan free cash flow to equity ditambah interest expense dikali 1 min tax rate ditambah principal repayments dikurang new debt issues dikurang dengan preferred dividend. Implementasi modelnya itu adalah sebagai pengimplementasian Morningstar yang ada di bab 3 itu digunakan sebagai penyedia informasi reksadana yang terkenal. Namun Morningstar itu menyediakan analisis masing-masing saham menggunakan pendekatan penilaian DCF. Metodologi mereka adalah ada 4. Yang pertama itu project expected cash flow dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti posisi relatif perusahaan dibandingkan dengan pesaing, prospek pertumbuhan, manajemen, dan daya tarik industri perusahaan. Kedua, mendiskon estimasi arus kas kembali ke masa sekarang atau present dengan menggunakan estimasi rata-rata tertimbang perusahaan. Yang ketiga itu, sesuaikan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dengan memperhitungkan aset, hutang, kas, dan off balance sheet perusahaan. Yang keempat ada bagi hasil dengan jumlah saham terdilusi yang beredar yang menghasilkan estimasi nilai wajar per saham. Selanjutnya ada intrinsic value and market value. Yang dimaksud nilai intrinsik adalah nilai estimasi dari saham di hari ini yang berasal dari memperkirakan dan mendiskontokan arus kas masa depan untuk sebuah saham. Cara menggunakannya adalah investor dan analis menentukan hubungan antara nilai intrinsik atau V0 dari aset dan harga pada saat ini atau CMP, current market price. Selanjutnya ada penggunaan nilai intrinsik. Harus diingat bahwa proses penilaian adalah seni dan bukan ilmu pasti. Seperti sains, dan itu tidak pernah bisa menjadi proses yang tepat karena melibatkan perkiraan masa depan. Ketika seorang investor menghitung nilai intrinsik, itu merupakan perkiraan, tidak lebih dan kurang. Akan tetapi selalu ada kesalahan yang terjadi. Halo teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita lanjut ke presentasi berikutnya, kita yel-yel dulu ya. Semua yang di rumah pada ikut ya. Oke. Yuk, coba ya. Stop valuation. It's an art, Not a science. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai the earning multiplier approach. Nah, sebelumnya kan tadi udah dengar penjelasan dari Jonathan mengenai DFC. Analis yang profesional itu biasanya memakai itu, tapi mereka juga menyadari bahwa DFC ini agak susah digunakan dalam prakteknya. Analis lebih suka kalau kita ngomong mengenai IPS dan PE ratio. Kalau kita ditanya PE ratio itu apa sih? Secara sederhana PE ratio adalah berapa kali earnings yang didapatkan oleh investor yang digambarkan melalui harga saham pada saat itu. Nah, kalau dalam the earning multiplier approach itu ada rumus dalam menghitung current stock price. Ini rumusnya itu E0 dikali P0 yang dibagi oleh E0. P0 itu adalah the current stock price, sedangkan E0 adalah the most recent 12 month earnings per share. Dalam rumus ini ada dua variabel yang terkait, yaitu IPS dan PE multiplier. Kalau kita ke IPS itu kalau misalnya
kita melakukan estimasi atau melakukan valuation untuk masa depan menggunakan rumus ini. Jadi estimasi dari IPS itu didapatkan dengan IPS pada tahun ini dikali 1 plus G. G itu adalah tingkat pertumbuhan secara konstan. Lalu kalau misalnya kita menggunakan PE multiple, yaitu kita mengestimasi juga price dari si saham di masa depan, kita itu menggunakan estimasi dari IPS dikali PE per EI. Jadi ini adalah perkembangan rumus dari current stock price ke PE multiple yang sudah diestimasi di masa depan. Selanjutnya kita akan membahas relative valuation metric. Nah, relative valuation metric ini maksudnya digunakan, sebelumnya kan kita udah dijelaskan mengenai teknik-teknik dalam memvaluation si common stock atau stock price. Daripada kita mencoba mengestimasi current atau future value saham, investor bisa juga melakukan analisis perbandingan atas saham untuk memandu mereka untuk memilih saham mana yang under value. Di sini ada 4 cara, yaitu yang pertama, the price earning ratio. The price earning ratio ini digunakan untuk dibandingkan dengan industri atau data tahun sebelumnya. Lalu biasanya itu tuh semakin tinggi, semakin besar ekspektasi pasar tentang perkembangan earning masa depan. Ini dilihat dari PE rasionya. Kalau menurut S&P 500, rata-rata itu perusahaan memiliki price earning ratio sekitar 16. Lalu berikutnya itu kalau misalnya kita ke pendekatan lainnya, itu price book value. Di sini dikatakan bahwa jika rasionya sama dengan 1, maka harga pasar sama dengan nilai buku secara akuntansi. Kalau misalnya lebih dari 1, berarti harga pasar itu lebih tinggi daripada nilai buku secara akuntansi. Begitupun sebaliknya. Nah, price book value ini digunakan dengan membandingkan rasio perusahaan dalam periode waktu tertentu dengan rasio industri ataupun pasar. Lalu price book value ini juga cocok digunakan pada perusahaan yang memiliki banyak aset tetap. Jadi kalau misalnya kalian mau investasi ke sebuah perusahaan yang asetnya banyak, itu cocok banget kalau kita menggunakan price book value. Selanjutnya ke price sales ratio. Pasti belum pada dengar kan? Jadi price sales ratio ini adalah membandingkan harga saham dengan revenue atau earnings yang bisa dia dapatkan. Jadi bisa digunakan bahkan walaupun perusahaan tidak menghasilkan earning, yang penting dia menghasilkan penjualan. Lalu price sales ratio ini juga menggambarkan berapa yang bersedia dibayar pasar untuk pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Price sales ratio ini juga digunakan dibandingkan dengan kompetitor ataupun tahun-tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya itu di economic value added. Nah, ini nih salah satu penilaian yang paling populer dan terbaru saat ini. Economic value added ini digunakan dengan cara menghitung perbedaan antara operating profit dengan biaya modal yang sebenarnya baik dari utang maupun ekuitas dan digambarkan dalam return on capital. Jadi kelebihan atau nilai lebih dari aset yang diukur dengan mengurangi aset melalui pendanaan yang ada. Lalu juga return on capital positif menandakan perusahaan memiliki nilai tambah. Kalau negatif berarti dia kurang bagus perusahaannya. Lalu direkomendasikan juga untuk mencari perusahaan dengan return lebih dari 20%. Selanjutnya, nah, which approach to use? Kan udah dengar nih beberapa pendekatan valuation. Sebenarnya tuh yang mana sih yang harusnya kita pakai? Jadi tuh sebenarnya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari setiap metodenya. Kalau secara konseptual, estimasi terbaik yaitu kalau kita menghitung current value dari perusahaan, estimasi cash flow-nya. Lalu kalau berdasarkan DDM, sebenarnya DDM ini ada memiliki kekurangan. Jadi itu kan dia kan menggunakan estimasi dividen. Tapi kalau misalnya kita lakukan secara praktek, gak ada satu orang pun yang bisa meramal secara akurat kapan sih si perusahaan bagi dividen, berapa sih yang dibagikan oleh perusahaan sebagai dividen. Lalu kalau misalnya kita ngomong soal teknik yang populer, itu
adalah the earnings multiplier yang tadi saya sebutkan. Kalau misalnya relatif metrik itu sedikit formal dan juga berguna sebagai model pemilihan saham. Kalau misalnya kita bahas tentang PE ratio ini itu membantu si investor untuk menilai nilai intrinsik saham sebagai bagian dari earnings. Nah, kalau misalnya ditanya, kalau dari itu kan sama aja ngulang aja. Sebenarnya mana yang lebih bagus? Jadi kesimpulannya itu, apapun pendekatan yang digunakan, sangat penting untuk diingat bahwa analis keuangan ataupun pendekatan apapun itu selalu saja bisa terjadi error karena semua yang kita pakai di dalam situ adalah hasil estimasi. Kalau kita menggunakan hasil estimasi, tentu saja ada kemungkinan besar terjadi misestimation. Nah, selanjutnya, jadi sebelum mengakhiri ini, kita ada some final talk on valuation. Jadi ini adalah satu prinsip kalau kalian ingin jadi analis. Valuation of stock always has been, is, and will continue to be an art and not a science. Error are to be expected. Halo teman-teman, jangan lupa kan sama jargon kita, slogan kita. Masih ingat teman-teman? Ayo pertama kita mulai lagi yuk. Yuk. 1, 2, 3. Stock valuation Is an art, not a science. Oke. Selanjutnya kita akan ucapin terima kasih dulu atas perhatian kalian. Semoga nggak ngantuk ya, karena ini penting banget loh kalau kalian mau jadi analis, mau kaya kan? Kita harus menghitung semua kemungkinan yang ada supaya kita bisa bijak memilih saham yang akan kita beli. Oke. Selanjutnya kita bakal nonton video dulu ya teman-teman, disaksikan ya. Di bawah Terima ini. kasih. Dah. Bawa ini. Stock valuation and stocks explained in 3 minutes. What is a share of stock? Simply known as a stock for short. Basically, a stock is a certificate which proves that you own part of a company or corporation. Why would someone want to buy a share of stock? In theory, you want to own a company's share of stock so that you can get paid a share of the company's profits. This money is called dividends. Therefore, if a stock's owner is expected to get paid a lot of dividends now and in the future, then the stock should have a high value. On the other hand, if a stock's owner is expected to get paid only little dividends now and in the future, the stock should have a low value. Another benefit of owning a share of stock is that the stock's owner, also known as a stockholder or shareholder, will be able to sell this share of stock in the future. People want to own a stock if they think it will eventually sell at a good price. In theory, a stock's value should go up if it will have more dividends in the future, and this should increase a stock's price. In reality, however, a stock's theoretical value is often different from a stock's price. That's because in the real world, there are many other factors which affect stock value or stock price. In fact, some of these factors are not based on logic. For example, among the biggest factors affecting stock prices are greed and fear. When crazy greedy people think that a stock price will go up, even with no logical reason, they start buying it quickly, hoping to make a quick buck. This bids up stock prices, so they go up. And when people start fearing their stock's price may go down, they sell it quickly, and the stock price drops. So anyway, this was a super simplified explanation of this concept. Would you like to learn how to calculate stock value the easy way? Check out my free video at mbabullshit.com. See you there.
Nah teman-teman gimana, udah pada lebih ngerti kan setelah nonton videonya? Harusnya. Oke, harusnya gitu. Nah kita ketemu lagi di Quizizz ya teman-teman. Abis ini sebelumnya makasih banget udah perhatiin kita. Nanti kita bakal kirim kode Quizizznya biar kita bisa main bareng-bareng. Dadah. Oke, terima kasih. Dah.